Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini dapat menyapa lagi saudara. Dimanapun Anda berada hari ini, mari kita mau datang kepada Tuhan bersama-sama. Biarlah kasih Tuhan mengalir atas kehidupan kita. Mari dengan kerinduan kita mau datang kepada Tuhan, membawa penyembahan kita yang terbaik hanya kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak untuk ditinggikan, dimuliakan, Raja di atas segala raja. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, sebab oleh karena kemurahan dan anugerah-Mu kami ada sampai hari ini. Dan kami berkata semua karena Tuhan, semua karena Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Oh. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Yang percaya katakan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Nyatakan sekali lagi, oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oh, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Angkat kedua tanganmu, katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau, sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sama-sama katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Sekali lagi katakan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oh, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku.
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Nyatakan sekali lagi, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari angkat kedua tanganmu, kita sembah Tuhan, bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku bawa syukur bagimu Tuhan, terima kasih. Ajaib Tuhan, Engkau ajaib. Ku bawa penyembahanku kepadamu, ku bawa syukur. Haleluya, terima kasih Yesus, Kau ajaib. Mari angkat terus penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari mengucap syukur, bawa pujianmu, bawa penyembahan kita. Haleluya, Ibiriana Syo, Ibiriana Masyo, ya namo, Ibiriana Syo. Siapa takarana mata karana malam. Siapa takarana malam sikibiriarana mata karana malam. Siapa sikirana mata karana maranamu sikibirianamu. Glory bagimu, glory bagimu, menyembahmu, glory bagimu. Haleluya, haleluya. Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukankah kuatku, namun karena rohmu. Mari bawa hatimu kepadanya. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah.
Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Katakan sekali lagi pujian ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Mari bawa hatimu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Oh, mari angkat tanganmu, katakan mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari sekali lagi angkat sembahmu, pujian kita kepadanya.
sembahmu Tuhan, ku bawa hatiku, ku bawa penyembahanku, ku bawa hidupku kepadamu Tuhan. Glory bagimu, biar aku menyembahmu, biar aku tinggikanmu Yesus. Haleluya. Oh serana matakanambo seberianambo, glory bagimu, menyembahmu, menyembahmu, meninggikanmu, mengagungkanmu. Syopora papatakan asibiri amamu. Glory, glory, glory. Oh, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Oh, 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 oh. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah kami dapat balas segala kebaikan Tuhan atas kehidupan kami? Selain puji, selain sembah yang kami dapat berikan kepadamu Tuhan, Engkau layak diagungkan, Engkau layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas, oh segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas, haleluya, segala kebaikanmu? Oh, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas, oh segala kebaikanmu? Oh, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari sama-sama katakan, dengan apa kan ku balas, oh segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur
bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Thank you God. Segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur. Sekali lagi katakan, dengan apakah kami dapat balas segala kebaikanmu? Dengan apakah ku balas? Glory segala kebaikanmu. Oh, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Glory selamanya. Selamanya, selamanya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat sebuah renungan kita pada hari ini sebelum kita beraktivitas, dan kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil di Markus pasal yang keempat ayat yang ke-36 mulai. Dikatakan firman Tuhan, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangun dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat sebuah kebenaran firman Tuhan ini adalah di mana para murid dan Yesus mereka pergi ke seberang karena banyaknya orang yang mengikuti dia pada waktu itu, sehingga dia memutuskan untuk meninggalkan para kerumunan orang-orang. Nah, mereka menuju kepada sebuah tempat gitu ya. Nah, dikatakan bahwa dalam perjalanan mereka menuju ke sebuah tempat itu dikatakan bahwa ada sebuah masalah yang dihadapi. Ada sebuah yang namanya kendala, sebab ini mengancam nyawa mereka. Sebab dikatakan bahwa perahu itu diterjang oleh yang namanya badai yang begitu luar biasa, sehingga dikatakan bahwa taufan itu yang dahsyat itu, dan sampai ombaknya itu menyembur masuk ke dalam perahu yang para murid-murid tumpangi, orang-orang di dalam perahu itu tumpangi. Sehingga dikatakan bahwa mereka sangat ketakutan, sebab dia tahu bahwa ancaman kematian itu sudah ada di depan daripada orang-orang tersebut itu. Nah, sehingga dikatakan bahwa mereka berteriak-teriak, mereka ketakutan begitu sangat luar biasa. Nah, di sisi lain ada pribadi, yaitu Yesus. Dikatakan dia sangat lelap, dia sangat tidur dengan pulas. Sepertinya tidak ada gangguan, tidak ada yang namanya ketakutan yang menghampiri hidupnya. Sebab dikatakan bahwa Yesus ini tidur dengan nyenyak, dengan tenangnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa di sini kita melihat sebuah permasalahan yang timbul dalam kehidupan kita. Nah, seringkali hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin ada banyak yang masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini,
yang setiap hari Anda menghadapinya. Bahkan mungkin hari-hari terakhir ini mungkin goncangannya semakin keras, mungkin tekanannya semakin hebat yang datang dalam kehidupan saudara dan saya. Saya tidak tahu persis apa yang saudara hadapi, mungkin dalam rumah tanggamu kah, atau mungkin dalam faktor keuanganmu kah, yang mungkin hari-hari ini sedang dikejar oleh mungkin debt collector kah, atau mungkin dikejar para yang mengutangi saudara, atau mungkin ada masalah-masalah yang lain dalam kehidupan saudara dan saya, atau mungkin sakit penyakitmu yang saat sekarang ini tidak kunjung-kunjung sembuh. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa kita harus sadar penuh setiap goncangan yang datang dalam kehidupan kita, setiap masalah yang datang dalam kehidupan kita, bahwa ingatlah satu hal, kita harus mempunyai daya tahan manusia, roh kita harus mempunyai yang namanya gini, kepercayaan. Saya seringkali terus mengulang-ulang apa yang saya katakan, bahwa saudara dan saya harus membangun sistem kebenaran. Sebab iman itu tidak jatuh dari langit. Anda harus membangun itu. Anda harus yang namanya membangun sistem kebenaran. Saya yakin gini, waktu saudara membangun sistem kebenaran, secara natural iman itu akan bertumbuh. Sebab iman itu hanya bisa bertumbuh kalau saudara dan saya mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara dan saya banyak merenungkan kebenaran firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan tiap hari. Nah, saya yakin ketika masalah datang dalam kehidupan kita, bertubi-tubi sekalipun yang datang dalam kehidupan kita, waktu kita sudah membangun sistem kebenaran itu, tidak ada yang namanya ketakutan. Hidup kita akan tenang. Sebab apa? Kita sudah mempercayai cara kerja Tuhan. Apapun keadaan kita yang menimpa, apapun kondisi kita yang menimpa, kita tetap sepakat dengan kebenarannya. Yang setuju katakan amin. Kita terus sepakat untuk cara kerja Tuhan. Sepertinya terlambat untuk menolong kita, tapi percaya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa waktu kita sudah mengetahui cara kerja Tuhan. Nah, cara kerja Tuhan yang kita percaya itu tidak langsung tiba-tiba datang dalam kehidupan kita. Seperti yang saya katakan, Anda harus membangun itu tiap-tiap hari supaya saudara dan saya semakin diteguhkan. Himpitan datang, masalah datang, dikatakan tofan masalah datang, sekeras apapun datang dalam kehidupan kita, kita tetap kokoh berdiri. Tidak ada yang namanya ketakutan. Dan ingat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa kisah ini mengingatkan dalam kehidupan kita bahwa ketika tofan datang, masalah datang dalam kehidupan mereka, dikatakan Yesus dibiarkan yang namanya tertidur dalam buritan. Nanti Yesus bangun, baru masalah mereka terselesaikan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, ingatlah ini, ada pribadi Roh Kudus yang Tuhan sudah tempatkan dalam hidupmu. Kita harus sadar penuh, kita harus mengerti ini. Saya ulangi sekali lagi, saya tegaskan sekali lagi, bahwa kehidupan orang percaya, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus sudah ditempatkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga gini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, please jangan sampai yang namanya gini, Roh Kudus atau pribadi Yesus itu tertidur dalam kehidupan kita. Dia tidak buat apa-apa. Makanya dalam hal ini saudara dan saya akan terus mengalami yang namanya ketakutan, intimidasi, berespon yang salah ketika menghadapi sebuah tekanan yang datang dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari bangun manusia rohmu, dengan kata lain bahwa gini, Roh Kudus ditempatkan dalam kehidupan kita. Biarlah hal itu dapat kita menyerahkan total sepenuhnya apa yang kita hadapi kepada pribadi, yaitu yang namanya pribadi Roh Kudus. Sebab dikatakan bahwa dia melakukan apa yang saudara perintahkan. Dia akan melakukan apa yang saudara inginkan dalam kehidupan saudara dan saya. Yang terpenting dalam hal ini adalah gini, membangun kepercayaan, iman. Sebab dikatakan kalau saudara percaya bahwa dikatakan Yesus di ayat yang ke-40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu tidak percaya. Dengan kata lain bahwa gini, di perahu mereka, kapal mereka tidak punya iman, mereka tidak membangun sistem kebenaran, sehingga Yesus berkata dengan keras
datang dalam kehidupan mereka bahwa harus percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inti daripada kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mari percaya cara kerja Tuhan. Jangan biarkan untuk Roh Kudus yaitu tertidur dalam kehidupan kita, tetapi bangunkan itu supaya benar-benar saudara dan saya terus melakukan kehendak Bapa. Jangan sampai ketakutan mengintimidasi dalam kehidupan kita. Jangan sampai ketakutan yaitu hal-hal yang buruk datang dalam kehidupan kita, sehingga saudara dan saya terkalahkan pada akhirnya menghadapi sebuah keadaan yang menimpa dalam kehidupan kita. Tetapi bangunkan Yesus, bangunkan Roh Kudus, sebab Roh Kudus sudah tinggal dalam kehidupanmu. Dengan kata lain bahwa tidak ada alasan untuk kita takut lagi. Amin. Tidak ada alasan lagi untuk kita yang namanya takut terintimidasi dengan sebuah tekanan yang datang dalam kehidupan kita. Tetapi kita tetap berdiri sebab kita percaya pengharapan kita tidaklah pernah mengecewakan. Roh Kudus yang sudah ditempatkan dalam kehidupan kita, Dia yang akan mengerjakan apa yang saudara alami, apa yang saudara takutkan, apa yang mengintimidasi dalam kehidupanmu. Dikatakan Roh Kuduslah yang akan melaksanakannya itu dalam kehidupan saudara dan saya. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah sebuah renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama untuk renungan kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Ada pokok-pokok doa yang masuk. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk anakmu yang selesai operasi. Tuhan tolong pulihkan, sembuhkan secara total di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya tidak ada lagi hal-hal yang buruk yang menimpa atas anakmu ini. Biarlah kesembuhan yang dihadapi, kesembuhan secara total dan murni di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau jamah, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang mencari jodoh Tuhan, berikan jodoh yang terbaik. Tuhan tolong biarlah jodoh yang seiman, yang percaya kepada Yesus, ada buah-buah kebenaran. Tuhan berikan itu kepada anakmu yang mencari jodoh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau Tuhan yang akan melakukannya buat kami semuanya. Hari ini kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Tubuh, jiwa dan roh kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya anugerah, tudung, perlindungan, kuasa darah Kristus memagari kami, membentengi kami, dan sepanjang hari ini kami melihat berkat Tuhan melimpah buat kami semuanya. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan, syukur bagi Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa yang disampaikan, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.